Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifur Rahman dari Prodi PJJ Informatika dengan NIM 230401010255. Di sini saya akan mereview jurnal rancang bangun aplikasi mobile struktur data graph berbasis Google Maps. Abstrak. Google Maps merupakan sistem navigasi yang populer di perangkat bergerak dengan lebih dari 1 miliar unduhan pengguna di Play Store. Salah satu fitur utama di Google Play Maps adalah fitur menentukan rute perjalanan. Akan tetapi, dalam menentukan rute perjalanan, Google Maps memanfaatkan jalan yang terdaftar pada Google Maps, sehingga menyebabkan rute yang tersedia belum tentu mempertimbangkan aturan-aturan yang berlaku dan menyediakan rute tercepat di suatu tempat, termasuk di lingkungan Universitas Brawijaya. Oleh karena itu, diperlukan aplikasi mobile struktur data graph yang dapat membuat struktur data graph perjalanan khusus untuk lingkungan Universitas Brawijaya, sehingga dapat diimplementasikan untuk menentukan rute terdekat yang mengikuti aturan di Universitas Brawijaya. Aplikasi ini berfungsi untuk memasukkan titik-titik pada peta dan membangun graf yang dapat difungsikan sebagai rute perjalanan. Pengembangan aplikasi menggunakan software development life cycle incremental model, di mana setiap pengembangan dibagi menjadi increment untuk menyederhanakan pembangunan aplikasi. Pengembangan aplikasi dirancang menggunakan pendekatan berorientasi objek yang direpresentasikan menggunakan UML (Unified Modeling Language). Aplikasi ini telah berhasil diselesaikan melalui dua increment 1 dan increment 2. Pada increment 1, aplikasi telah memenuhi fungsional untuk membuat struktur data graf perjalanan di lingkungan Universitas Brawijaya. Sedangkan pada increment 2, aplikasi telah memenuhi fungsionalitas untuk mengimplementasikan struktur data graph dengan algoritma Dijkstra untuk menentukan rute terdekat. Aplikasi di setiap increment telah diuji menggunakan metode white box testing, menggunakan teknik basis path testing untuk pengujian unit dan metode black box testing untuk pengujian validasi dengan keberhasilan 100%. 1. Pendahuluan. Google Maps merupakan sistem navigasi yang populer di perangkat bergerak dengan lebih dari 1 miliar unduhan pengguna di Play Store. Salah satu fitur utama di Google Maps adalah fitur menentukan rute perjalanan. Akan tetapi, dalam menentukan rute perjalanan, Google Maps hanya memanfaatkan peta jalan yang terdaftar pada Google Maps Google 2017, sehingga menyebabkan rute yang tersedia belum tentu mempertimbangkan aturan-aturan yang berlaku di suatu tempat. Berdasarkan masalah tersebut, diperlukan aplikasi yang dapat membuat rute khusus di suatu tempat, sehingga dapat disesuaikan dengan aturan-aturan yang berlaku di tempat tersebut. Dan untuk membuat rute khusus tersebut, diperlukan graf sebagai jalur perjalanan yang dapat diimplementasikan untuk mencari rute terdekat di suatu wilayah dengan menggunakan algoritma seperti algoritma Dijkstra, sehingga aplikasi juga harus dapat membuat struktur data graf untuk membangun rute khusus di suatu wilayah. Oleh karena itu, dibangun sebuah aplikasi bernama aplikasi mobile struktur data graph yang memiliki fungsi untuk membuat struktur data graph perjalanan yang dapat diimplementasikan untuk mencari rute terdekat di suatu wilayah dengan penggunaan algoritma Dijkstra. Aplikasi mobile struktur data graph berjalan pada platform Android yang merupakan platform pengguna Google Maps terbanyak.
Selain itu, pemilihan platform Android didasari untuk memudahkan pengguna dalam membuat graf jalur perjalanan, sehingga pengguna dapat membuat graf jalur perjalanan dan survei lokasi secara bersamaan. Pengembangan aplikasi model struktur data graf akan menggunakan model inkremental sebagai model software Development Life Cycle (SDLC). Model inkremental dipilih karena kebutuhan utama telah terbentuk secara jelas, yaitu membuat struktur data dan data graf dan mengimplementasikan dengan algoritma Dijkstra untuk menentukan rute terdekat di suatu wilayah, sehingga proses pengembangan dapat disederhanakan menjadi inkremen. Diharapkan dengan adanya aplikasi mobile struktur data graf, masyarakat dapat membuat rute khusus di suatu wilayah tanpa tergantung dengan perjalanan yang telah disediakan Google. Dengan ini, masyarakat dapat menyesuaikan rute perjalanan di suatu wilayah dengan membuat graf jalur perjalanan miliknya. Landasan kepustakaan 2.1 Graf. Graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan V, E, ditulis dengan notasi G sama dengan V, E 1. Yang dalam hal ini V adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul vertikas atau knot, dan E adalah himpunan sisi S and R yang menghubungkan sebagai simpul Munir 2012. Sebuah graf dimungkinkan tidak mempunyai sisi satu buah pun, tetapi simpulnya harus ada minimal satu. Graf dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori jenis bergantung pada sudut pandang pengelompokannya. Pengelompokan graf dapat dipandang berdasarkan ada tidaknya sisi ganda atau sisi sekalang, berdasarkan jumlah simpul atau berdasarkan orientasi arah pada sisi, berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf. Secara umum, graf dapat digolongkan menjadi dua jenis: graf sederhana, graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Graf tak sederhana, graf mengandung sisi ganda atau gelang. Munir 2012. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan dua jenis: graf tak berarah, graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Graf berarah, graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Munir 2012. 2.2 Algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra merupakan algoritma untuk mencari lintasan terpendek yang ditentukan oleh Edgar W. Dijkstra. Dalam naskah aslinya, algoritma Dijkstra ditetapkan untuk mencari lintasan terpendek pada graf berarah. Namun, algoritma ini juga benar untuk graf tak berarah. Munir 2012. Algoritma Dijkstra mencari lintasan terpendek dalam sejumlah langkah. Algoritma ini menggunakan prinsip greedy pada algoritma Dijkstra menyatakan bahwa pada setiap langkah kita memiliki sisi yang berbobot. Minimum dan memasukkannya ke dalam himpunan solusi. Input algoritma ini adalah sebuah graf berarah yang berbobot, weighted direction graph G, dan sebuah sumber vertex S dalam G, dan V adalah himpunan sebuah vertices dalam graf G. Setiap sisi dari graf ini adalah pasangan vertex U, V yang melambangkan hubungan dari vertex U ke vertex V. Himpunan semua tepi disebut E. Input algoritma ini adalah sebuah graf yang berarah yang berbobot, weighted direction graph G, dan sebuah sumber vertex S dalam G, dan V adalah himpunan semua vertices dalam graf G. Setiap sisi dari graf ini adalah pasangan vertex U, V yang melambangkan hubungan dari vertex U ke vertex V. Himpunan semua tapi disebut E. Misalnya, sebuah graf berbobot dengan N buah simpul dinyatakan dengan matriks ketetanggaan M sama dengan MIJ, yang dalam hal ini MJ bobot sisi, IJ pada graf tak berarah MIJ sama dengan MJI. MIJ sama dengan 0, MIJ sama dengan
jika tidak ada sisi dari simpul I ke simpul J. Selain matriks M, kita juga menggunakan tabel S sama dengan SI, yang dalam hal ini SI sama dengan 1 jika simpul I termasuk ke dalam lintasan terpendek. SI sama dengan 0 jika simpul I tidak termasuk ke dalam lintasan terpendek. Dan tabel D sama dengan DI, yang dalam hal ini DI panjang lintasan dari simpul awal A ke simpul I. 2.3 Model inkremental. Inkremental model menggunakan kombinasi antara proses linear dan paralel, sebuah proses model seperti pada gambar ini. Increment 1 deliver of ini satu increment 2 deliver of 2 increment, deliver of 3 increment. Proses linear adalah proses yang mengeksekusi masing-masing dari 5 aktivitas framework secara berurutan, sementara proses paralel adalah proses mengeksekusi satu atau lebih aktivitas framework dalam waktu bersamaan. Proses pertama yang dijalankan dalam model ini adalah sebuah core product. Kebutuhan dasar dari produk yang diinginkan, evaluasi dari increment sebelumnya akan dikembangkan lagi pada increment berikutnya. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan pengguna untuk produk yang lebih baik dengan tambahan fitur dan fungsional yang ada. Pressman 2010. Proses model incremental mampu diterapkan dalam satu proyek yang mempunyai deadline yang pasti tetap serta tidak memerlukan jumlah orang yang banyak. Dapat dikerjakan oleh satu orang. Dalam mengerjakan setiap increment juga dapat direncanakan untuk mengatasi resiko teknis. Metode penelitian pengembangan aplikasi mobile struktur data graph pada skripsi. Ini akan dilakukan dengan mengadopsi software development. Life cycle model incremental, tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini. Tahapan-tahapan yang dilakukan pada pengembangan sistem yaitu analisis kebutuhan sistem, perancangan sistem, implementasi sistem, dan pengujian sistem yang akan dilakukan sebanyak jumlah increment yang dihasilkan pada proses pengembangan perangkat lunak. Tahapan-tahapan pengembangan sistem dalam sebuah increment dapat dilakukan secara paralel dengan tahapan pada increment lainnya. Setiap increment akan menghasilkan prototipe yang akan diuji dan dievaluasi oleh pengguna. Berikut adalah tahapan-tahapan yang dilakukan pada pengembangan sistem. Studi literatur, analisis kebutuhan sistem, pengujian sistem, perencanaan sistem, implementasi sistem, pengambilan kesimpulan dan saran. 3.1 Studi literatur adalah tahapan yang dilakukan untuk menyusun dasar teori sebagai bahan pendukung. Literatur diperoleh dari berbagai jumlah ilmiah, internet, dan juga buku. 3.2 Analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem merupakan tahapan untuk mendefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sistem. Tahapan ini meliputi identifikasi aktor, spesifikasi kebutuhan, pembuatan use case diagram, dan pembuatan use case skenario. Dalam penelitian ini dilakukan 2 increment pengembangan aplikasi. Hal ini menyebabkan tahapan analisis kebutuhan dilakukan sebanyak 2 kali. Proses analisis kebutuhan pada increment 1 dilakukan dengan menggunakan metode observasi, eksperimen, dan wawancara. Observasi eksperimen dilakukan dengan menggunakan aplikasi Google Maps untuk melihat rute tercepat menuju ke suatu lokasi area Universitas Brawijaya. Hasil dari observasi menunjukkan bahwa masih terdapat rute-rute yang tidak efektif dalam beberapa percobaan. Selain itu, rute yang ditampilkan juga tidak memperlihatkan peraturan parkir yang hanya berlaku di Universitas Brawijaya. Metode wawancara dilakukan dengan melakukan wawancara kepada pakar IT (TI) yang telah melakukan penelitian dengan topik yang serupa. Hasil dari wawancara menghasilkan masalah-masalah yang muncul, yaitu operasi yang dilakukan dalam pembangunan sebuah struktur data graph.
Pada inkremen pertama, kebutuhan utama yang harus tersedia adalah fungsionalitas untuk membuat struktur data graf untuk pejalan kaki dan kendaraan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut hanya harus tersedia pada inkremen pertama, dikarenakan fungsi dasar dari aplikasi yaitu membangun struktur data graf perjalanan suatu wilayah. Pengembangan aplikasi inkremen 1 dia menghasilkan 8 kebutuhan fungsional dan 2 aktor, yaitu umum dan pembuat graf. Kebutuhan yang telah diinterpretasikan selanjutnya dimodelkan dalam bentuk use case. Pada gambar 3, beserta use case skenario untuk masing-masing use case. Sistem aplikasi mobile struktur data graph login membuat pengguna umum login, membuat titik dalam graph, menghapus titik, undo, reset graph, redo, melihat graph, membuat rute, melihat graph, logout. Proses analisis kebutuhan pada inkremen 2 menggunakan metode wawancara. Metode wawancara dilakukan melakukan wawancara kepada pakar TI yang telah melakukan penelitian dengan topik yang serupa. Wawancara dilakukan untuk menggali timbal balik terhadap prototipe aplikasi yang dihasilkan pada pengembangan inkremen 1. Hasil dari penggalian timbal balik prototipe yang dihasilkan pada inkremen 1 adalah penambahan fungsi pada operasi untuk membangun struktur data graph, yaitu untuk mengubah lokasi titik yang telah dibuat, membuat titik antara jalur, menyatukan satu titik ke titik lainnya, dan membuat titik baru di luar graph. Pada inkremen 2, kebutuhan utama yang harus tersedia adalah fungsionalitas sebagai interchange dari rute kendaraan bermotor ke rute pejalan kaki. Selain itu, fungsionalitas untuk penentuan rute terdekat juga harus tersedia beserta penambahan kebutuhan hasil dari timbal balik prototipe 1. Pengembangan aplikasi inkremen 2 menghasilkan 17 kebutuhan fungsional dan 2 aktor, yaitu pengguna umum dan membuat graf penambahan. Kebutuhan fungsional pada inkremen 2 dapat inkremen 2 merupakan pengembangan lebih lanjut dari analisis kebutuhan inkremen 1, sehingga menyebabkan pertambahannya jumlah kebutuhan, sama seperti pengembangan inkremen 1. Kebutuhan yang diidentifikasi pada inkremen 2 selanjutnya dimodelkan dalam bentuk use case diagram pada gambar 4, beserta use case skenario untuk masing-masing use case. Contoh gambarnya. Perencanaan sistem. Tahapan perencanaan sistem merupakan tahapan untuk menjabarkan perencanaan terhadap komponen sistem untuk menghasilkan fungsi yang sesuai. Tahapan ini meliputi perencanaan arsitektur, perancangan square diagram, perencanaan kelas diagram, perencanaan algoritma, modelan, data model, dan antarmuka. Dalam penelitian ini dilakukan 2 inkremen pengembangan aplikasi, sehingga proses perencanaan dilakukan 2 kali. Setiap inkremen perancangan dilakukan berdasarkan aplikasi kebutuhan yang dilakukan inkremennya masing-masing. Tahapan perencanaan meliputi perancangan arsitektural untuk merancang arsitektur aplikasi secara umum, perancangan square diagram untuk menggambarkan interaksi antara entitas yang berrelasi untuk melakukan skenario yang terjadi dalam menjalankan fungsi pada use case, perancangan kelas diagram, perancangan algoritma, dan perancangan antarmuka. Pada inkremen 1, fungsional yang dibutuhkan adalah untuk membangun graf sehingga membutuhkan pemodelan rasional data model berikut. Gambar 5. Ini. Terdapat 3 entitas yang ditemukan pada pemodelan relasional data model inkremen 1, yaitu graph, path, dan point. Hubungan relasi yang terjadi di antara 3 entitas tersebut. Kemudian terdapat relasi antara path dan point, di mana sebuah path terdiri atas satu atau banyak poin.
dengan minimum 2 dan maksimal 2. Pada inkremen 2, fungsionalitas yang dibutuhkan adalah membuat pejalan titik interchange yaitu pertukaran graf pejalan kaki dan kendaraan bermotor. Selain itu, juga dibutuhkan implementasi graf yang telah dibuat untuk menentukan rute terdekat menggunakan algoritma Dijkstra. Oleh karena itu, pada pengembangan inkremen 2 dibentuk pemodelan relasional data mode seperti yang digambarkan pada gambar 6. Terdapat 5 entitas yang ditemukan pada pemodelan relasional data model, yaitu graph, path, dan point, route, and interchange. Hubungan relasi yang terjadi di antara graph dan path, di mana sebuah graph terdiri atas satu banyak path one to on one many. Path dan point, di mana sebuah path terdiri atas satu banyak poin dengan nilai minimum 2 dan maksimal 2. Graph dan route, di mana sebuah graph dapat membentuk atau banyak route. Interchange dan route, di mana sebuah interchange dapat membentuk 0 atau 1 route. Ini contoh gambar 6. 3.4 Implementasi sistem. Tahapan implementasi sistem merupakan tahapan yang dilakukan untuk membuat kode program. Tahapan ini meliputi penjabaran spesifikasi sistem, penjabaran implementasi kode, penjabaran implementasi basis data, dan penjabaran implementasi antarmuka. Implementasi dilakukan berdasarkan perencanaan yang dilakukan di inkremennya masing-masing. Tahapan ini implementasikan meliputi kode, basis data, dan antarmuka. Pada inkremen 1 telah dibuat perencanaan pemodelan relasional data model untuk menjalankan fungsi membangun graf. Rancangan tersebut diimplementasikan pada tahap implementasi di tahap implementasi basis data inkremen 1. Contoh gambar 7. Pada implementasi dasar, data diperoleh tabel-tabel dari database yang digunakan. Untuk menjalankan fungsionalitas sistem, tabel-tabel tersebut dalam tabel point dan tabel path. Tabel point memiliki relasi one-to-many dengan tabel path, dikarenakan point dapat tergabung dalam beberapa path. Implementasi antarmuka ini dilakukan yang dibuat pada bab perancangan sebelumnya. Gambar 8. Pada implementasi data diperoleh tabel-tabel dari database yang digunakan untuk menjalankan fungsionalitas sistem. Tabel-tabel tersebut adalah tabel point dan tabel path. Tabel point memiliki relasi one-to-many. 3.5 Pengujian sistem. Dalam penelitian ini dilakukan 2 inkremen pengembangan aplikasi sehingga proses pengujian dilakukan 2 kali. Metode white box testing dan black box testing. White box testing digunakan untuk melakukan pengujian unit, yaitu pengujian kelayakan unit. Unit yang diuji merupakan metode pada kelas implementasi. Pengujian unit yang dilakukan menggunakan metode white box testing dengan teknik basis path testing. Pada pengujian white box dengan teknik basis path testing dilakukan analisis algoritma terlebih dahulu dengan PSD yang ditunjukkan pada tabel 1. Ini tabelnya. Setelah 11 dilakukan pembuatan flow graph dari 11 operasi yang ditentukan pada pseudocode. Flow graph ditunjukkan pada gambar 9. Kemudian dilakukan identifikasi cyclomatic complexity untuk mengetahui jumlah test case yang dapat diuji. Pada flow graph terdapat 4 region yang terbentuk sehingga dapat disimpulkan bahwa cyclomatic complexity bernilai 4. Tabel 2.
B. Black box testing. Metode black box testing digunakan untuk melakukan pengujian validasi, yaitu menguji kesesuaian fungsionalitas. Aplikasi dengan spesifikasi kebutuhan test case dibuat berdasarkan spesifikasi kebutuhan. C. Hasil pengujian dalam penelitian ini dilakukan 2 incremen pengembangan aplikasi sehingga proses pengujian dilakukan 2 kali. Tingkat validasi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi telah memiliki komponen yang layak untuk menjalankan fungsi graph dengan menggunakan data point dan path yang tersimpan pada database. Pengujian ini pada incremen 2 menghasilkan tingkat validitas sebesar 100%. Pengujian validasi pada kedua incremen dinyatakan berhasil dengan tingkat keberhasilan 100%. Dengan hasil ini, fungsional yang dimiliki oleh aplikasi akan sesuai. Hasil pengujian validasi pada incremen 1 dapat dilihat pada tabel 5, dan hasil pengujian validasi pada incremen 2 dapat dilihat pada tabel 6. Tabel 5, tabel 6. 3.6. Pengambilan kesimpulan dan saran. Tahapan pengambilan kesimpulan dan saran menggunakan tahapan yang dilakukan setelah perangkat lunak telah melewati seluruh incremen yang dihasilkan. Pada tahapan ini dijabarkan kesimpulan yang dihasilkan berdasarkan penelitian yang dilakukan serta saran untuk pengembangan aplikasi mobile struktur data graph. Berikut daftar pustakanya. Sekian saya ucapkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.